Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, perkenalan Pak. Iya. Nama saya Melati, saya Iya. dari Ditnaker DPD PKS Jakarta Timur. Oh iya. Boleh minta waktunya sebentar Pak? Boleh. Ini Pak, ada beberapa pertanyaan. Iya. Jadi sebelumnya saya boleh kenalan dulu ya. Boleh. Dengan Bapak siapa maaf? Bapak Darji Sulistiono. Oh, Bapak Darji. Bapak Darji kalau boleh tahu umurnya berapa Pak? Umur saya 46 tahun. Oh, masih muda ya. Iya. Bapak bekerja di perusahaan ini sudah berapa lama Pak? 26 tahun lebih. Oh, sudah lama banget ya, 26 tahun. Iya. Terus selama bekerja di perusahaan gitu, Bapak apa yang Bapak rasakan? Apakah Bapak sudah merasa sejahtera atau kebutuhan hidup Bapak sudah terpenuhi atau gimana nih Pak? Kalau yang saya rasakan semakin kesini semakin apa yang kita dapatkan semakin hilang. Oh gitu. Semacam kayak baju seragam, jalan-jalan, susu, terus uang kehadiran, terus kadang gaji nggak seimbang. Oh gitu. Jadi ada beberapa Sama yang THR yang masih terlunta-lunta sampai sekarang. Oh iya. Jadi ada beberapa poin yang hilang gitu ya Pak ya. Iya. Terus selain bekerja di sini, apakah Bapak ada usaha sampingan mungkin? Oh iya Mbak. Apa tuh Saya Pak? sekarang nge-Grab Mbak. Grab. Iya. Oh ojol ya Pak ya. Iya. Bapak kalau boleh tahu maaf ya Pak, Bapak tinggal di rumah kontrakan atau udah punya rumah sendiri nih? Udah 26 tahun loh kerja di sini. Saya tinggal di rumah kontrakan Mbak. Oh, punya berapa anak Pak? Saya punya anak perempuan 2. Yang usia sudah besar umur berapa? Yang besar usia 18, hampir 8 sekarang 17 November 18 tahun. Oh, udah mau ulang tahun ya. Iya. Kalau yang kecil Pak? Yang kecil 16 tahun 4 bulan. Nah, apakah dengan 2 anak itu terus Bapak ngojek juga, penghasilan Bapak itu dapat mencukupi kebutuhan hidup di Jakarta Pak? Kalau yang saya rasain sih nutup dibuka gitu doang Mbak. Soalnya Impas gitu ya impas Pak gitu ya? aja Mbak. Nggak bisa nabung gitu ya? Iya benar. Nah, mau nanya lagi nih Pak, apakah Bapak pernah mendengar tentang Undang-Undang Omnibus Law? Pernah Mbak. Pernah ya? Sejauh ini Bapak tahu nggak apa sih Omnibus Law gitu? Omnibus Law itu semacam undang-undang tentang tenaga kerja yang membuat buruh makin sengsara Mbak. Seperti itu ya. Iya. Terus yang udah Bapak rasa ini setelah adanya Undang-Undang Omnibus Law, mungkin Bapak bisa melihat kan dari teman-teman kerja Bapak di perusahaan lain atau gimana? Kira-kira apa nih yang Bapak tahu tentang Omnibus Law ini setelah berlaku gitu di Indonesia? Setelah berlaku yang saya rasain kemarin itu awal bulan Januari hampir 20 teman itu dengan aturan Omnibus Law dia bisa ngeluarin seseorang dengan bahasa dia merugi selama 2 tahun, dia cuma ngasih 0,5% Mbak. Padahal orang tersebut kerjanya udah di atas 23 tahun. Oh, sangat merugikan berarti gitu Sangat ya. banget. Nah, terus terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak dengan kondisi saat ini gitu? Dengan berlakunya ada Omnibus Law segala macam. Dengan adanya Omnibus Law, buruh semakin sengsara Mbak. Ya, kedua kehidupan buruh kedepannya nggak jelas. Orang kita bekerja kan yang dicari dalam perusahaan kita kan pensiun. Betul. Itu di Omnibus Law nggak jelas. Kita sewaktu-waktu bisa dibuang seenaknya perusahaan gitu Mbak. Jadi harapannya ya orang-orang yang ngurusin masalah ini, anggota DPR, pemerintah coba dipertimbangkan. Dia nggak ngerasain buruh itu kayak apa gitu Mbak. Harusnya itu dia kalau mau begitu itu harus turun ke jalan, maksudnya ke buruh-buruh itu. Kayak apa sih kehidupannya orang-orang yang ngekos, ngontrak. Sedih kalau ngeliat. Orang kerja 25 tahun, 26 tahun masih ngontrak. Ya. Oke, terima kasih Pak Darji atas waktunya. Makasih, ya, begitulah kawan-kawan sahabat PKS TV, penaturan dari Bapak Darji terkait dengan Omnibus Law yang diadakan di Indonesia. Jadi sangat merugikan pekerja begitu ya Pak Darji. Baik, terima kasih Pak Darji atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darji, potret buruh yang nasibnya masih termarginalkan, yang menjalani rutinitas hariannya dari rumah kontrakan tempat dia memulai aktivitasnya.
membawa sejuta mimpi dan harapan akan hari esok yang gemilang. Setiap hari, dia lewati kepulan asap dan deru mesin kendaraan, berjuang menerobos kemacetan agar bisa cepat sampai di perusahaan tempat dia bekerja. Sampai suatu hari Omnibus Law lahir dan membuyarkan harapannya. Bagi buruh, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, bukan cuma sekedar peraturan, tapi telah menjadi pandemi yang datang melumpuhkan hampir semua potensi kesejahteraan buruh. Pekerja outsourcing semakin dipermudah, menjadi karyawan permanen semakin tidak pasti. Hilangnya jaminan upah layak, semakin mudahnya PHK, bahkan menurunnya jaminan sosial tenaga kerja. Bagaimanakah kelanjutan pengupahan buruh pasca Omnibus Law? Masihkah berpihak pada kepentingan buruh?